warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di dalam majelis tafsir Al-Quran masih di surat Al-Baqarah. Kita pada malam hari ini akan membaca ayat ke-14 dan 15. Masih terus terkait dengan orang-orang munafikin, dan ini akan berlangsung sampai ayat 20 baru berganti pembahasan. Karena munafikin ini adalah samar keadaannya, kita butuh tahu sifatnya, cirinya, dan bagaimana mereka nanti kesudahannya, bahkan di hari pembalasan. Di sini akan Allah Subhanahu wa taala jelaskan hingga ayat ke-20. Nanti 21 baru kita ganti pembahasan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini ciri dan sifat orang munafik. Yang berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka akan berkata, amanna, kami telah beriman. Iya. Kalau berjumpa dengan mukmin, dia adalah kelompok mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi jika mereka khalau, khala itu maknanya sebenarnya dari kata al-khalwah, bersendiri. Tidak ada lagi orang yang beriman yang melihatnya. Walaupun khala di sini terkandung di dalamnya makna roja'u, kalau sudah kembali. Ila syayatinihim, ila di sini kalau kita buka kamus maknanya ke setan mereka. Iya, sama dengan kita katakan dhahabtu ila suq, saya pergi ke pasar, makna ila. Itu di kamus. Cuman dia bisa bermakna lain. Ila bisa bermakna ma'a, bersama. Dan ini artinya di ayat ini. Ila di sini bukan makna ke setan mereka, bukan, tapi bersama. Jika mereka sudah bersendiri, kembali bersama setan-setan mereka, ini takbir yang paling keras ya. Ucapan yang paling keras dari Allah. Setan di sini adalah orang yang sama dengan mereka. Yang sama-sama munafik. Jadi kalau sama orang beriman mereka bilang kami mukmin. Tapi kalau sudah kembali bersama setan-setan mereka. Karena setan itu ada dua. Ada setan dari kalangan jin,
ada setan dari kalangan manusia. Iya. Karena yang membisikkan kepada kita dan yang mengajak kita kepada kejahatan dua. Jin dan manusia. Dan itu semua disebut pembisik. Sebagaimana yang kita maklumi bersama di surat An-Nas. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung darinya. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Robnya manusia. Itu yang diperintahkan di pertama. Kemudian Malikin Nas, pemilik penguasa manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, waswas, bisikan, al-khannas yang selalu kembali. Kalau sampai di sini kita akan mengira setan dari kalangan jin, karena di dalam pemahaman kita yang selalu membisikkan kita itu adalah jin. Tapi ternyata lihat ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kegiatannya selalu membisikkan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi pembisik itu bukan hanya jin, juga manusia. Ini bahayanya itu pembisik. Makanya dari sinilah kita harus mencari pembisik yang soleh. Maksudnya teman yang soleh. Karena bahaya kalau kita dapat pembisik yang tidak soleh. Dia akan membisikkan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini ditakbir dengan setan. Iya. Kalau mereka sudah bersendiri bersama dengan setan-setan mereka, iya, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian. Jadi kalau bersama orang beriman, dia bilang kami beriman. Tapi perhatikan ucapannya. Dia tidak bilang kami bersama kalian. Karena memang tidak pernah bersama orang beriman. Orang munafik tidak pernah bersama orang beriman. Makanya lihat kata Allah. Kalau mereka bersama orang beriman, berjumpa, tidak dikatakan bersama. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka bilang kami beriman. Dia tidak bilang kami bersama kalian. Tapi kalau berjumpa, bersendiri, tidak ada lagi orang yang beriman yang melihatnya, dia sesamanya. Maka qalu, mereka akan bilang, inna ma'akum, kami bersama kalian. Naudzubillah. Ini yang disebut dengan takiyah, penyamaran. Kalau bersama orang soleh, dia seakan-akan lebih soleh daripada orang yang soleh yang dia bersamanya. Tapi kalau bersama dengan teman-temannya, dia nampak dan menampakkan aslinya. Iya, dan untuk masa kita sekarang ini, yang paling terkenal melakukan takiyah adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah, mereka memang halalkan yang namanya takiyah, penyamaran di tengah kaum muslimin. Jadi kalau dia lagi lemah, tidak punya kekuatan, dia seakan-akan sama kita. Dia tidak pernah sebut dirinya Syiah. Tapi tunggu kalau dia sudah kuat. Dia akan terang-terangan bilang saya Syiah. Itu mereka. Inilah munafik masa kini. Orang-orang Syiah. Iya, orang-orang Syiah. Mereka itu yang terkenalnya. Walaupun di sana ada juga ciri munafik yang lain tentunya. Tidak harus pada mereka, tapi mereka paling terkenal. Bahkan memang jalannya mereka adalah takiyah.
mereka selalu melakukan penyamaran. Di tengah sufi ya dia sufi. Iya, dia sufi. Di tengah kelompok pergerakan dia pergerakan. Tapi kalau bersama dengan orang-orang yang semisal dengan Syiah, ya Syiah tulen. Tidak ada sama sekali sufi, tidak ada sama sekali orang pergerakan. Iya, ini ciri-ciri mereka ini. Dan ditambah lagi dia bilang, innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama mereka di sana itu hanya istihza. Mengolok-olok mereka, mempermainkan mereka, naudzubillah. Dia jadikan agama sebagai permainan, senda gurau. Ini ciri munafik. Ini ciri munafik. Tapi lihat balasan Allah seperti ayat-ayat sebelumnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala membalas karena mereka mengolok-olok agama Allah, orang-orang beriman dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan Allah Subhanahu wa taala yamudduhum, membiarkan mereka. Yamuddu itu supaya kita mudah pahami, ini kalau karpet dibentangkan itu namanya dimadda. Iya. Dan di sini tidak pernah digulung. Yamudduhum fitugyanihim. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam pelampuan batasnya. Naudzubillah. Kalau ini karpet kita bentangkan itu namanya kita madda. Dan dia kalau ini karpet kalau kotor kita gulung. Tapi ini mereka Allah biarkan dalam kesesatannya. Ya'mahun, buta. Iya. Dan ya'mahun bukan buta mata. Kalau buta mata, ya'ma. Itu buta dua-dua. Kalau buta satu, beda lagi. Iya. Buta satu mata itu namanya ya'mash. Iya, ya'mash. Kalau buta satu. Kalau buta dua, buta cacat badan fisik, ya'ma. Buta dua-dua. Kalau ya'mahun ini buta hatinya. Bukan matanya. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelampuan batasnya itu tadi. Sifat main-main dalam agama Allah. Kalau bertemu orang beriman, kami mukmin. Kalau bertemu yang semisal dengan mereka, kami hanya bersenda gurau di sana. Allah biarkan mereka seperti itu. Makanya bersamaan dengan jelasnya keadaan mereka di Madinah, Nabi tidak perangi. Nabi tidak perangi. Sementara orang kafir asli, musyrik asli, Nabi perangi. Kenapa? Karena Allah saja biarkan. Biarkan mereka. Ini adalah tentunya bisa dikatakan hukum dunia. Nah, orang ketika berpaling dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia supaya semakin berpaling. Tapi hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Bukan berarti mereka benar. Bukan berarti mereka benar. Itu yang harus kita hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang membiarkan seorang di atas kedurhakaannya dan tetap dikasih kemudahan dunia, itu hanyalah istidraj namanya, perlalaian.
Nabi katakan begitu. Dalam sebuah hadits kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallah yu'til abda ma yuhibbuhu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu melihat Allah tetap memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dalam kehidupan dunia ini, padahal dia di atas kedurhakaan, di atas maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Itu perlalaian supaya makin sesat. Karena orang kalau sesat, dia melakukan dosa dan maksiat, terus diberikan tetap dunia, tidak dikurangi bahkan lebih, maka dia akan mengira dia benar. Saya dicintai oleh Allah, akan begitu. Tapi hati-hati, orang yang seperti itu, itulah yang paling menakutkan. Karena dalam hadits Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya secara tiba-tiba. Allah akan mengambilnya secara tiba-tiba. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Hatta, kata Nabi, innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tenggang waktu kepada orang yang zalim, pelaku maksiat. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Hingga jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengambilnya, maka dia tidak akan bisa menghindar. Kemudian Nabi membaca ayat, wa kadzalika aqda rabbika idza aqdal qura wa hiya dhalimah inna aqdahu alimun syadid. Nabi baca ayat ini, demikianlah siksaan Rabbmu jika telah menyiksa sebuah negeri dalam keadaan dia zalim. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah keras lagi menyakitkan. Makanya kadang kita lihat orang kafir kaya bangkrut tiba-tiba. Orang maksiat dari orang beriman kaya diberikan terus kekayaannya. Makin kaya makin jauh dari Allah. Kita melihat kadang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba miskin. Itulah Allah. Kadang kalau kita jauh malah ditambahkan, diperlalaikan. Hati-hati itu. Tapi kalau kita adalah orang yang taat, kemudian kita dapat nikmat, maka itu adalah balasan dari ketaatan kita. Bukan perlalaian. Bukan perlalaian. Kalau kita rajin ibadah, rajin menghambakan diri kepada Allah, kemudian kita diberikan nikmat, ketahuilah itu bukan perlalaian. Itu disebut sebagai jazaan wifaqo, balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi bedakan antara istidraj, perlalaian dari Allah, dan nikmat balasan yang disegerakan di dunia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah melemparkan sebuah pertanyaan, kaifa yu'raful farqu bainan ni'am lati yujaza bihal abdu wan ni'amul lati yustadraju bihal abdu. Bagaimana kita mengetahui, gimana cara kita untuk membedakan antara pemberian dunia ternyata itu adalah perlalaian, atau pemberian dunia ternyata itu adalah nikmat, bukan perlalaian. Maka belum menjawab, fal jawabu anal insan. Ini yang perlu kita ketahui. Ini nanti kita ukur diri kita. Ini nikmat yang saya dapat, perlalaian atau nikmat dunia yang disegerakan.
dengan amalan yang kita lakukan? Jawabannya kata beliau, annal insan, bahwasanya seorang manusia, idza kana mustaqiman ala syar'illahi, jika dia adalah mustaqim, beristiqomah di atas syariat Allah, dia mukmin. Dia berkata, Robku Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas itu. Fanni'am min babil jaza. Maka itu adalah nikmat masuk dalam bab balasan Allah. Tapi wa idza kana muqiman ala ma'siyatillah ma'tawalin ni'am. Jika kamu melihat ada seorang di atas maksiat kepada Allah dan nikmat terus dikasih. Kita melihat dia tidak pernah masuk masjid. Bahkan dia melakukan apapun semaunya. Tapi rezeki dunianya tidak kurang. Bahkan lebih daripada kita yang masuk masjid. Lebih daripada kita yang masuk masjid. Nikmat terus mengalir kepadanya. Fahiyastidraj. Itulah cirinya perlalaian. Jadi jangan tertipu dengannya. Iya. Jangan tertipu dengannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di Quran supaya tidak tertipu dengan berbolak-baliknya orang-orang yang jauh dari nikmat, jauh dari ketaatan, pergi negeri sana, negeri sini, semaunya, tapi dia maksiat. Jangan tertipu. Iya, itu hanyalah perlalaian. Yang mana nanti kalau Allah sudah waktunya mengambilnya, dia tidak akan bisa menghindar. Kita bisa melihat Fir'aun tertipu dengan kerajaan Mesir. Yang mengalir sungai di bawahnya, subur tanahnya. Tapi ketika Allah ingin mengambilnya, selesai. Hilang seketika Fir'aunnya dan para tentara yang dia banggakan tenggelam di laut. Kita bisa melihat Qarun. Kita bisa melihat Qarun sebagai pelajaran. Dia kaya, sombong sekali. Bahkan diminta zakat, diingatkan bukankah dia dulu miskin, dia bilang, ini saya dapatkan ilmuku, pintar kelola bisnis. Sudah sombong. Sampai dia saking bangganya, dia keluar ke manusia, memperlihatkan semua hartanya. Tapi apa yang terjadi? Tenggelam di tanah. Hartanya tidak bisa membantunya. Begitulah kalau Allah ingin mengambil. Iya. Itu kisah disebutkan di Quran. Dan lihat kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, 3 orang Bani Israel. Sebelum kita lagi juga di Bukhari Muslim. Yang dikenal itu kisahnya. Yang si botak punya penyakit kepala. Dan si buta matanya. Dan yang punya penyakit kulit itu 3 orang itu. Ketika Allah ingin menguji mereka, Allah utus malaikat. Disembuhkan semua tadi penyakitnya itu 3 orang. Si botak dikasih rambut, si penyakit kulit dikasih bagus kulitnya, dan yang buta dikasih kembali penglihatannya, dan masing-masing Allah kasih harta. Jadi malaikat itu bertanya, harta apa yang kamu mau? Satunya bilang saya mau onta. Yang satunya ditanya, kamu mau apa? Satunya bilang, saya mau sapi. Ketika satunya ditanya, kamu mau apa? Saya kambing saja. Dikasih. Dan ujian Allah itu enggak. Setahun langsung turun begitu. Enggak. Panjang waktunya. Sampai dia lupa kalau dia pernah begitu. Iya, karena kadang orang itu kalau kaya lupa kalau dia pernah miskin. Kadang begitu, karena memang kekayaan membuat kita lupa kadang.
Setelah satunya punya satu lembah, bayangkan satu lembah onta, satunya satu lembah sapi, satunya satu lembah kambing, bersama dengan para pengembalanya. Datanglah kembali tadi malaikat yang diutus pertama. Ini saya ceritakan singkat saja. Bahasa bahwa jangan sampai kita melampaui batas. Seperti orang-orang munafik, bajunya putih, tidak sama para sahabat. Tidak sama para sahabat yang susah hidupnya. Jadi mereka itu datang malaikat kepada si botak. Datang malaikat kepada si botak. Yang dia dikasih onta. Dengan keadaan malaikat merubah wujudnya dengan botak penyakit kepala. Dia bilang, saya musafir. In qata'at bil hibal. Habis bekalku. Saya minta kepadamu dengan nama Allah yang memberikanmu onta ini yang banyak. Satu onta saja. Supaya saya bisa sampai ke negeriku. Satu onta saja. Sekarang dia sudah punya satu lembah onta. Apa jawabannya? Al-hukuk katsirah. Banyak hak yang harus saya penuhi. Banyak hak. Ya betul. Kadang orang kalau punya banyak harta kan banyak pegawainya. Banyak. Jadi dia langsung jawab begitu. Hanya satu onta dia bilang. Banyak hak yang saya harus penuhi. Malaikat ingatkan. Bukankah dulu kamu botak? Kemudian Allah sembuhkan? Bukankah dulu kamu miskin? Kemudian Allah kasih kamu onta? Dia bilang, saya warisi ini dari bapakku. Bayangkan. Ini ya'mahun, buta. Ini sudah buta hatinya ini. Dia lupa kalau itu bukan warisan bapaknya. Dia lupa. Malaikat bilang, kalau seperti yang kamu bilang, iya, maka semoga hartamu tetap didoakan. Berlalu dia. Dan malaikat pergi, hilang seketika itu tadi, ontanya habis. Kembali botak. Na'udzubillah. Begitulah kalau siksaannya Allah kalau mengambil. Jadi lama bertahun-tahun nikmat sampai dia lupa. Sampai dia lupa. Datang lagi ke si penyakit kulit. Yang waktu ditanya mau apa, dia bilang mau sapi. Datang sama persis tadi. Minta 1 ekor sapi saja untuk sampai ke negerinya. Sama jawabannya, banyak hak. Diingatkan oleh malaikat yang tadi. Yang berwujud manusia, si penyakit kulit juga. Bukankah dulu kamu miskin? Bukankah kamu dulu seperti saya? Dia bilang, tidak. Dulu miskin, tidak. Ini saya dari bapakku sudah kaya. Sama, didoakan. Hancur hartanya. Datang ke orang ketiga. Si buta. Yang tadinya dia ketika ditanya kamu mau apa? Saya kambing saja. Terlihat bahwa dia tidak serakah dari awal. Dia minta kambing. Diberikanlah kambing, datang dia. Dalam keadaan sudah banyak sekali kambingnya. Dia bilang, saya minta karena Allah. 1 ekor kambing saja. Untuk saya sampai ke negeriku. Apa dia bilang? Ambil saja apa yang kamu mau. Dulu saya buta. Seperti kamu. Kemudian Allah membuat saya bisa lihat. Dulu saya miskin seperti kamu. Kemudian Allah memberikan ini kepada saya. Silakan kamu ambil yang kamu mau. Dia bilang, langsung malaikat katakan, tahan hartamu, Allah cuma ingin mengujimu.
Selesai masalah. Dia berhasil, yang lainnya tidak. Ini yang harus kita pahami. Yang poin saya sebenarnya adalah bukan yang ketiga. Dua yang pertama. Itulah siksaan Allah. Itulah namanya istidraj. Kadang seorang itu diperlalai. Kadang orang miskin masuk masjid. Masuk masjid. Kadang ada orang bangkrut masuk masjid. Bahkan kadang mau masuk pesantren. Gitu ya. Saya punya kisah ini. Mana temanku itu? Saudara. Iya. Kadang ada orang datang ke saya, Ustadz. Terima santri yang sudah. Kadang orang begitu, Pak. Saat banyak tagihannya, mau masuk pesantren. Tapi kalau bagus lagi kehidupannya, kadang kita cari mana itu dulu yang mau masuk pesantren. Tidak ada. Ini masalahnya kita ini. Ini masalahnya kita. Ini harus kita hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai ada nikmat yang dikasih ke kita menjadi istidraj, perlalaian. Kalau kita taat, alhamdulillah, miskin masuk masjid, kaya tetap masuk masjid, itu namanya nikmat balasan yang disegerakan, bukan perlalaian. Bukan perlalaian. Tapi kalau kita berubah terus tetap ada nikmat, hati-hati. Iya, hati-hati. Ini diingatkan di sini. Ini munafik bahaya sekali. Sifat ini bahaya. Kadang lupa nikmat. Lupa. Iya, lupa. Buta dalam kesesatannya. Makanya kita diingatkan di sini jangan sampai seperti ini. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wahya tahdirul insan at-taghi. Iya. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang melampaui batas. Hati-hati. An yaktar bini amillahi azza wajal. Jangan sampai dia tertipu dengan pemberian Allah. Iya. Fahadan ni'am qad takunu istidrajan minallah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini nikmat kadang perlalaian dari Allah. Kadang perlalaian dari Allah. Fallahu subhanahu wa ta'ala yumli. Allah subhanahu wa ta'ala kadang memberikan kita waktu. Membuat kita semakin jauh. Ini tentunya harus kita perhatikan ini. Hal yang diingatkan lewat. Memang yang dibicarakan munafik. Tapi kaidah tafsir itu al-ibratu bi umumil lafaz. Pelajaran itu adalah kita petik dari keumuman lafaz. La bi khususi sabab. Bukan kekhususan sebab. Memang sebabnya turun di munafik. Tapi perhatikan pelajaran lafaznya. Ini umum. Untuk kita semuanya. Ini wallahualam yang bisa kita ingatkan di tafsir ayat 14 dan 15 ini. Nanti lagi kita lanjutkan lagi insyaAllah. Jelas masih sisa 5 ayat lagi nih. InsyaAllah munafikin. Ya, kita akan selesai darinya insyaAllah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Kita masuk di pertanyaan. Kalau ada yang tanya langsung, boleh. Silakan Mbak. Tunggu Pak sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan pembahasan tentang pencarian dunia dan rezeki, Ustaz. Apa yang membedakan antara kita, untuk mendeteksi apakah kita ini sedang melakukan pengejaran dunia atau mencari rezeki, Ustaz? Bagaimana cara kita membedakan itu dan apa yang menjadi dampak daripada dua kondisi ini, Ustaz? Secara dampak yang ditimbulkan akibat dua kondisi yang kita lakukan. Kalau seandainya saya melakukan pengejaran dunia, dampaknya kayak apa pada diri saya? Dan kalau saya mengejar rezeki, apa dampak yang akan saya dapatkan? Nah, karena di Al-Quran dunia itu
Nabi menghina dunia itu sebetulnya. Kalau yang pernah saya ingat tentang penjelasan tentang dunia itu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk yang pertama ditanyakan oleh Bapak tadi masalah apa yang membedakan kita ini? Kejar dunia atau kejar akhirat? Di niat, Pak. Di harapan, tak. Itu yang Allah sebutkan Quran. Kita bisa baca surah An-Nisa 104. Di 104. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita ini menderita mukmin, orang kafir juga capek. Orang yang tidak pernah masuk masjid capek. Kita masuk masjid juga capek. Berarti sama-sama capek. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak letih. Nanti hilang keletihan kalau kita sudah injak satu kaki kita di surga. Hilang itu letih. Karena seorang ketika masuk surga, dia lupa semuanya. Jadi selama kita di dunia ini kita semua letih. Pelaku maksiat capek, kita juga kalau orang yang taat capek. Apa bedanya? Allah katakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Di niat, Pak. Di harapan, tak. Wa tarjun, kalian orang beriman mengharapkan dari Allah ma la yarjun, apa yang mereka tidak harapkan. Memang mereka kerja, kita juga harus kerja. Bedanya di harapan. Di niat kita bekerja. Kita bekerja niatnya supaya dekat kepada Allah. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana dengan harta itu bisa kita dekat kepada Allah? Gitu, Pak. Kalau mereka enggak, bagaimana perut terisi? Itu. Beda harapan, beda harapan. Bagaimana bulan ini lebih banyak daripada bulan kemarin? Itu yang dikejar. Kalau orang beriman tidak pernah itu. Orang beriman, dia cari dunia, bagaimana tidak minta-minta ke orang. Kenapa dia cari dunia untuk anaknya? Dia cari supaya nanti anak-anaknya tidak minta-minta ke orang setelah dia meninggal. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Pernah di sahabat Nabi sakit keras. Dia punya banyak harta sementara dia hanya punya putri. Satu orang anak perempuan. Sehingga dia mau sedekahkan setengah hartanya, setengah untuk putrinya. Nabi bilang jangan, enggak boleh setengah. Sampai tawar-menawar sampailah ke sepertiga dari hartanya. Karena ini lagi mau meninggal ini. Beda kalau orang masih sehat, enggak masalah. Abu Bakar pernah infakkan seluruh harta di jalan Allah. Karena masih sehat. Orang bisa cari lagi kerja. Umar pernah setengah hartanya. Tapi ini orang kalau lagi sakit. Atau orang sudah tua. Penyakitnya tidak diharapkan lagi sembuh. Tidak boleh diinfakkan seluruh hartanya. Sepertiga saja. Dan Nabi setelah itu katakan kepadanya. Sebagai nasihat. Kamu tinggalkan ahli warismu. Keluargamu dalam keadaan kaya. Lebih baik daripada kamu tinggalkan nanti setelah kamu meninggal. Mereka malah minta-minta ke orang. Begitu, Pak. Berarti ini kan masalah tidak tercela kita punya harta. Yang penting harapan tak dengan harta itu apa? Itu dia. Makanya Nabi bilang ni'mal mal lirrajuli soleh. Harta yang paling baik adalah kalau dimiliki oleh orang soleh. Harta yang paling baik jika dimiliki oleh orang soleh. Itu kalau kita bertanya ya terkait dengan tadi, Pak. Iya, masalah apa yang membedakan? Gimana caranya kita tahu? Iya, kita ini ya adalah pengejar dunia atau pengejar ya akhirat. Terus pertanyaan kita yang lanjutannya tadi itu adalah
Apa akibatnya kalau hanya kejar dunia tanpa akhirat? Atau hanya kejar dunia saja? Hanya kejar dunia saja. Maka tentunya ada di sana hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadits ini adalah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menjelaskan bahwa dua cita-citanya orang dalam kehidupan dunia ini. Golongan pertama kata Nabi, man kanat himmatuhud dunya. Ada golongan orang yang semangatnya dalam jiwanya itu adalah dunia. Dunia saja. Tidak ada yang lain, pokoknya bagaimana duniaku banyak. Dunia saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu syamlah. Allah Subhanahu wa taala cerai beraikan cita-citanya. Jadi kalau orang itu semangatnya dunia saja, pasti urusannya tidak ada yang beres. Belum selesai ini invest lagi di sini karena rakus. Sudah enak-enak di sini, nyata hasilnya enggak, dia pergi lagi. Invest lagi yang lain. Coba lagi yang lain. Akhirnya tidak ada yang berhasil. Allah akan mencerai beraikan cita-citanya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan di antara pelupuk matanya. Jadi dia itu selalu melihat miskin. Dia lihat dirinya miskin. Ini akibatnya, Mbak. Ini nanti kalau kita seperti itu. Tidak pernah kaya di matanya, selalu miskin. Sebenarnya sudah kaya, tapi dia memandang bahwa dia adalah miskin. Padahal sudah kaya. Setelah itu, wa ma atathu dunya illa ma kutibalah. Tidak datang dunia itu kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Sekian rezekinya orang sudah dicatat. Tidak datang, Pak, kecuali itu. Iya, kalau yang kedua, wah ini kenikmatan. Wa man kanatil akhiratu hammah. Siapa yang akhirat adalah semangatnya, niatnya. Bagaimana ini dia hidup? Umurnya adalah paling tinggi, paling 70. Umurnya. Kalau tidak diambil sebelumnya. Karena Nabi saja 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Ali 63. Utsman yang panjang sedikit 80-an umurnya. Iya, karena Nabi memang sudah bilang umur umat muslim, umat Islam itu 60 sampai 70 saja. Jadi dia paham itu. Dia tidak hidup selamanya di dunia ini. Dia tahu bahwa semangatnya tidak boleh semangat terhadap yang dia akan tinggalkan. Sehingga kalaupun dia dunia, bagaimana akhirat? Dia dunia, akhirat. Seperti para sahabat dulu. Cemburu terhadap orang-orang kaya yang bisa berumroh, bisa berhaji, bisa bersedekah, bisa bebaskan budak. Orang miskinnya kasihan tidak bisa. Mereka tanya kepada Rasulullah gimana supaya kami bisa sampai kepada mereka. Itu semangatnya, bagaimana supaya mendapatkan pahala besar. Itu niatnya. Yang seperti ini, jama'allahu syamla, Allah satukan pekerjaannya, cita-citanya. Rata-rata orang yang seperti itu jelas usahanya akan disatukan. Iya. Yang dia mau. Kemudian waja'ala ginahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di hati. Kalau tadi miskin mata. Miskin mata. Makanya dia punya apapun dia ganti lagi. Mobil keluar baru ganti lagi dengan yang baru. Karena miskin matanya. Kalau ini kaya hatinya. Allah jadikan kaya di hatinya. Kemudian wa'atatuh dunya wahya rogimah. Dunia datang dalam keadaan terseret di belakangnya, mau sekali diambil. Kan dunia ini mau sekali diambil oleh orang baik. Itu dunia pada hakikatnya. Iya.
Mau sekali diambil oleh orang yang baik. Itu Pak, wallahu a'lam. Iya. Karena yang kita tanyakan itu adalah satu ceramah tematik. Iya. Alhamdulillah. Ustadz, apakah boleh anggur merah diminum sebagai pengobatan? Yang khamar ya. Khamar ini maksudnya tak? Anggur merah yang memabukkan. Tidak boleh. Allah tidak menjadikan kesembuhan kita di hal yang diharamkannya. Jadi tidak dijadikan kesembuhan kita di hal yang diharamkan. Tidak. Kesembuhan itu adalah pada hal yang dihalalkan. Iya. Pada hal yang dihalalkan. Kita diperintahkan untuk berobat. Tadawu ibadallah, kata Nabi. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Tapi ada ucapan selanjutnya. Wala tadawu biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Yang halal saja. Jangan dengan yang haram. Kalau kita merasa sembuh dengan yang haram, ketahuilah buruknya lebih banyak, efeknya lebih banyak daripada sembuh. Daripada kita sembuh. Iya. Makanya ketika awal pengharaman khamar, Allah katakan di Quran, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita sembuh, dosa tak lebih besar daripada kesembuhan tak itu. Ini harus kita pahami, tidak dibolehkan hal ini, wallahu alam. Dikatakan perbanyaklah doa dikala sujud dan sebelum salam. Pertanyaannya, bisakah doa menggunakan bahasa Indonesia bila bahasa Arabnya tidak diketahui? Iya, enggak. Kalau sebagian ulama mengatakan tidak, bahkan ini mayoritas. Doa di dalam solat harus berbahasa Arab. Karena Nabi pernah berkata, la yasluhu li kalamin nas. Solat itu tidak cocok untuk pembicaraan bahasa kita. Tidak boleh. Kita memang boleh berdoa, tapi Nabi ajarkan doanya. Seperti Abu Bakar bertanya, saya mau berdoa dalam solat, apa doanya? Maka Nabi ajarkan doanya. Nabi tidak bilang, silakan kamu berdoa dengan apa saja. Tidak. Kita dalam solat berdoa dengan bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, tahan diri. Kan doa ruku itu doa itu. Doa ruku itu doa. Doa sujud itu doa. Jadi kita sudah berdoa itu. Iya, dan saya yakin kita mungkin hafal semua Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa sapu jagat. Iya kan? Semua yang kita minta ada di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rob, berikan kami di kehidupan dunia ini hasanah. Hasanah di situ kalau kita paham bahasa Arab, ini nakirah, kata umum. Berada dalam konteks doa. Mencakup semua yang kita minta. Kebaikan dunia ini, itu yang kita minta itu. Itu saja kita ulang-ulang. Atau kalau minta ampun ya kita hafalkan Robbik firli, Robbik firli. Itu saja kita ulang-ulang. Itu sudah berdoa. Adapun permintaan lain, maka kan masih banyak waktu mustajabah yang lain. Jangan dipaksakan di solat. Masih ada antara adzan iqamat. Masih ada sepertiga malam terakhir. Ya kan? Ini masih banyak. Masih ada hari Jumat. Sore setelah asar. Jangan dipaksakan di solat. Iya, masih ada waktu lain. Wallahualam. Sampai jam 10? Sampai bunyi? Belum bunyi? Udah? Oh belum. Alhamdulillah. Bagaimana membedakan darah haid dengan darah penyakit istihadah? Dan bagaimana hukumnya? Ya, tentunya beda ya hukumnya. Darah istihadah tidak najis. Darah haid najis. Hukumnya darah haid tidak boleh sholat. Tidak boleh suami mendatanginya. Di tempat itu maksudnya. Kalau tempat lain boleh. Boleh saja. Tidak apa-apa. Iya, tidak perlu saya sebutkan tempatnya toh. Tahu semua mak itu. Iya, tempat lain boleh. Di situ tidak boleh. Di situ tidak boleh. Itu perbedaan secara hukum. Perbedaan secara hukum. Adapun perbedaan darahnya, tentunya darah haid punya bau busuk. Karena dia sudah tersimpan di dalam rahim itu. Mengalir, tersimpan di rahim, di kantong rahim.
kemudian datang waktunya akan pecah keluar. Sehingga baunya busuk. Darah istihadah, dia adalah urat yang lecet di dalam. Apakah di rahim atau di luar rahim. Ada urat yang lecet atau putus, mengalir darahnya langsung sehingga tidak berbau. Sehingga tidak berbau. Itu dari sisi baunya. Dari sisi warna, darah haid itu karena lama tertinggal di dalam, warnanya merah kehitaman. Merah kehitaman. Sementara darah istihadah, karena adanya urat yang lecet atau pecah, warnanya merah biasa, merah terang. Perbedaan berikutnya lagi, kalau darah haid, kalau keluar, itu tidak mengental lagi kalau sudah keluar. Kalau kita tada atau tertahan, itu tidak mengental lagi, tetap cair. Kalau darah istihadah mengalir keluar, kalau tertahan, dia akan mengental. Itu perbedaan berikutnya. Perbedaan terakhir yang bisa kita sebutkan adalah dari sisi warnanya kalau masuk air. Ini paling mudah juga ini. Darah haid itu kalau masuk di air, airnya berwarna merah. Airnya akan berwarna merah. Kalau seorang perempuan haid, dia pakai pembalut misalnya, mohon maaf, dia siram pembalutnya itu airnya akan berwarna merah. Itu kalau darah haid. Kalau darah istihadah, darah karena adanya urat yang lecet atau pecah tadi atau putus, kalau kena air maka airnya akan berwarna keruh. Itu perbedaannya. Airnya akan berwarna keruh. Iya, wallahualam ini perlu dibedakan karena terkait dengan sholat dan masalah haknya suami. Wallahualam. Satu pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Bagaimana hukum mendoakan orang yang tidak sholat dengan sengaja? Dia menganggap sholat tidak wajib karena berpemahaman tasawuf. Bagaimana hukum mendoakannya jika sudah meninggal? Iya, kalau dia jelas mengatakan sholat tidak lagi wajib baginya, kafir, tidak boleh kita doakan. Karena orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, bukan karena malas, murtad. Di hukum Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, masih muslim. Masih muslim. Jadi kita tetap doakan. Kalau yang tadi, tidak boleh kita doakan. Walaupun kita doakan, tidak berguna juga. Wallahualam, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.